Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan, serta kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang ini masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, Gunung Semeru alami 157 kali letusan. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih di level tertinggi, yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan, serta kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugraha, iNews melaporkan. 200 rumah warga di 2 dusun yang berada di kaki Gunung Semeru ini rata dengan tanah akibat erupsi dan banjir lahar. ...645 warga masih bertahan di lokasi pengungsian hingga saat ini. Ratusan rumah warga rata dengan tanah akibat dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. Seluruh warga di 2 dusun ini diungsikan di 2 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo. 4 hari berada di pengungsian, sejumlah pengungsi lansia mulai keluhkan berbagai penyakit. Total ada 84 lansia yang bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Sementara seorang ibu hamil mengeluhkan belum mendapatkan suplemen ibu hamil selama di pengungsian. Pasca erupsi Gunung Semeru, sebanyak 645 warga masih bertahan di titik lokasi. Tepatnya di SMP 2 Pronojiwo dan SDN 4 Supit Urang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dari total 645 pengungsi, terdapat 84 lansia mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari demam hingga mengeluhkan nyeri badan. Selain lansia yang masuk kelompok rentan, salah seorang pengungsi yang ada di SDN 4 Supit Urang dalam kondisi hamil muda.
Ibu muda ini keluhkan belum mendapatkan suplemen untuk ibu hamil selama berada di pengungsian. Harapannya ya minta dikasih apa itu susu bumi makanan sehat dan tempat tidur yang layak gini pastilah. Dan pemirsa, untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung dengan jurnalis iNews Yayan Nugroho. Ya Yayan, bagaimana kondisi warga di lokasi pengungsian saat ini? Ya, selamat malam Alita dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi pengungsian di SD 04 Cikuturang, Kecamatan Pronojiwo. Saat ini kondisi di pengungsian sedang mati lampu gelap sekarang. Di lokasi ini ada sekitar 214 pengungsi yang masih bertahan di lokasi ini. Sedangkan total pengungsi hingga di 4 ini adalah 645 jiwa yang dapat dibuat lokasi pengungsian di 4 dan juga Pronojiwo. Di hari keempat ini setelah keluhan yang ditemukan oleh pengungsi sudah terpenuhi, diantaranya alas untuk tidur, disebutkan matras dan juga selimut untuk pengungsi. Terima kasih Yayan Nugroho, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan putusnya akses jalan utama bagi ratusan warga Sri Harjo Imogiri, Bantul kemarin Jumat. Jalan ambrol. Kita bersama Pak Arif. Tidak hanya memutus akses jalan, pergerakan tanah di wilayah ini juga sebabkan kerusakan sejumlah rumah warga. Untuk menghindari hal tak diharapkan, warga yang rumahnya mengalami retakan diminta mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membuka beberapa pos untuk menyalurkan bantuan bagi warga seperti selimut, alat mandi, serta mendirikan dapur umum guna mensuplai makanan bagi warga di lokasi pengungsian. Mulai tanggal 21 sampai 14 hari ke depan, 5 Desember, Bantul dalam kondisi darurat bencana hidrometeorologi. Nah, di dalam masa inilah kami akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelamatan nyawa. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pencekalan ini dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.